Karena pernikahan politik. Nah, pernikahan politik itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai, karena secara terang-terangan mereka berperang, mereka kalah. Bergelar profesor dari Universitas Indonesia. Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan, bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakput, bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakput. Bakput itu salah satu klan di ini. Saya juga gampang buat cerita kayak gitu ya. Apa? Aristoteles itu orang Jawa pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Sri Rahayu Nuswantara. Jadi ini sudah membabi buta dan kita harus segera bergerak. Karena memang sudah lama mereka merencanakan. Keturunan Senogoro-nya kembali lagi ingin menguasai Nusantara. Kenapa kemarin kekisruhan terjadi di Kacirebonan? Itu kan karena saya memang dulu menelusuri jejak sejarah leluhur. Ya, jadi permasalahan-permasalahan di Kasepuhan Cirebon pun kemarin kan sempat diangkat tentang kisruh Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Ada satu hal dari beberapa yang ingin saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar, ya, dari keraton, kemudian umat muslim, karena ini menyangkut muslim juga, karena beliau Pangeran Diponegoro itu seorang muslim. Jadi begini ya, kalau apa yang disampaikan oleh pakar UI ini harus kita sanggah. Saya pernah menyampaikan bahwa DNA akan berbicara atau berkomunikasi dengan DNA yang sama. Nah, DNA yang pas tentunya. Kalau pernikahan silang, apa yang dilakukan oleh Senogoro-nya itu kan karena pernikahan politik. Nah, pernikahan politik itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai, karena secara terang-terangan mereka berperang, mereka kalah. Namun dengan menggunakan strategi politik divide et impera. Dengan cara apa? Dengan cara pernikahan politik dulu, memberikan hadiah, memberikan bingkisan kepada keluarga keraton. Nah, salah satunya dengan cara juga menikahi keluarga keraton agar mereka bisa masuk, ya. Niat mereka, tujuan mereka untuk menguasai kekuasaan keraton itu bisa terjadi. Yang terjadi muncullah istilah penjajahan Indonesia dijajah 350 tahun. Yang terjadi pada waktu itu Belanda benar-benar dipasrai kekuasaan untuk menjaga dan mengawasi. Sebenarnya Belanda nggak pernah menjajah kita. Jadi seperti itu. Dan satu lagi yang perlu umat Islam ketahui, kita nggak usah panjang lebar seperti menyimak sejarah, karena ya para pembuat sejarah, buku sejarah itu, atau boleh dikatakan para penguasa itu yang akhirnya bisa, atau yang akhirnya membuat sejarah atau membukukan sejarah. Bagi mereka-mereka yang mungkin tidak mempunyai hak akses itu, tentu mereka tidak akan bisa membuat sejarah karena dilarang gitu. Dan makanya banyak keluarga yang asli itu justru tidak muncul di keraton. Yang di keraton itu justru orang-orang buatan Belanda. Itu jelas ya, ketika perjanjian Giyanti itu jelas sekali. Nah, ada satu hal yang menarik ketika ribut-ribut masalah nasab. Jadi saya pada salah satu kasepuhan, ya, bahkan beliau sudah mengatakan bahwa ini sangat sempurna sekali. Dunia tidak akan mengetahui kalau beliau itu ada, kan. Nah, siapa beliau? Jadi beliau hanya menyampaikan kepada saya, hanya satu yang membuat itu beliau, keturunan asli, yaitu apa? Kita umat Islam selalu beribadah sholat, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Contohnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Ini dulu pernah kita bahas di tingkat para ulama, bahkan ulama-ulama penasihat presiden. Kalau sekarang seperti Habib Lutfi lah, Watimpres, ya 9 penasihat presiden. Dulu saya sampaikan pada waktu zaman SBY, justru di zaman SBY itu beliau sangat konsisten, bahkan sangat memperhatikan sekali tentang nasab itu. Makanya banyak sekali kiai-kiai yang memang sengaja diundang untuk turut membantu berzikir di istana, bahkan di pondok-pondok pesantrennya ketika terjadi bencana alam atau mungkin kalau terjadi permasalahan-permasalahan dalam negeri ini. Ini contohnya. Nah, lalu kembali lagi bahwa para pemegang nasab yang asli tentu akan mengetahui ketika Islamnya mereka, ketika ibadahnya mereka membawa satu kata, satu silsilah, satu asal usul mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, kenapa sebagian kalangan itu hanya menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Karena mereka memang mengakui ya, siapa Nabi Muhammad, siapa Nabi Ibrahim, tapi tidak mengakui dan tidak mengangkat beliau menjadi sayyid. Nah, ini bedanya. Sayyid, seperti yang dikatakan oleh banyak kalangan di konten-konten ini, para tokoh, para ahli, bahwa keturunan yang mengatakan beliau adalah keturunan asli tentu akan mengatakan sayyid. Ya sayyid, bukan ya Habib. Dan ini harus diluruskan, dan ini silakan pakar UI itu boleh kita berdialog. Saya sendiri sudah muncul gitu. Saya sendiri sudah menyampaikan ke beberapa tokoh ulama dunia pun tidak akan tahu siapa beliau, ya kan? Itu tadi sebagai ciri menandakan beliau keturunan asli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, lalu di mana letaknya? Letak yang menandakan kedua Sayyid Muhammad dan Sayyid Ibrahim merupakan satu garis keturunan. Di mana? Nah, ketika kalian selalu beribadah haji, itu yang pertama sebagai pusat, simbol pusat peribadatan Baitullah. Kalian mengakui, ya kan? Nah, awal mula bahwa Nabi Ibrahim seorang bapak kalau dalam Islam, kemudian Nabi Muhammad yang diangkat sebagai Rasul, ya. Kenapa kok posisinya bukan Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama sholli ala sayyidina Muhammad? Kenapa kan di situ? Karena di sini kedudukan Nabi Muhammad, walaupun seorang bapak, bopo, leluhur, namun kedudukannya tinggi daripada cucu atau anak. Tentunya di dalam kedudukan takwa, kalau boleh dikatakan umat Islam hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, takwanya bagaimana? Kita kan belum tahu secara langsung dari Nabi, dari Rasul. Makanya didudukkanlah Rasul itu di dalam posisi pertama ketika tahiyat. Nah, ini sebagai ciri tanda. Banyak para kalangan dan pakar tidak memahami ini, bahwa itu yang diselipkan ketika syariat itu dibunyikan atau ketika syariat itu dijalankan sebagai dasar, fundament dasar. Makanya di situ inilah yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa itu antara asli dan palsu. Jadi kalau mereka kemudian mempermasalahkan, kembali lagi ke topik yaitu Pangeran Diponegoro, kan sudah jelas Pangeran Diponegoro adalah putra dari Raden Mas Sindoro, cucu dari Raden Mas Sindoro, ya, seorang putra raja yang kemudian menikah dengan seorang, ya, yang berada seorang istri, ada seorang wanita yang lahir di kaki bukit Gunung Sindoro. Itu makanya disebut Raden Mas Sindoro. Ya kan, di situ untuk HB2-nya ya. HB2-nya. Nah, lalu HB3-nya. Nah, di sini kan HB3-nya. Nah, kenapa kemudian kok Pangeran Diponegoro itu selalu didampingi oleh neneknya? Ya, yang dijuluki Putri Sindoro dari kaki Gunung Sindoro gitu loh. Makanya kan kalau kalian memahami bahwa beliau selalu didampingi oleh neneknya, karena neneknya memang dulu tinggal di pegunungan dan memang beliau memiliki darah yang kuat. Makanya
ketika beliau itu kecil, kemudian di dalam Tegalrejo selalu didampingi beliau, bahkan sampai sekarang pun kalau orang-orang golongan spiritual akan memahami beliau selalu didampingi neneknya, ya kan? Itu seperti itu. Jadi beliau kemanapun akan didampingi karena beliau penasihat juga. Jadi kan seperti itu. Ini untuk meluruskan bahwa Terah Diponegoro itu sudah dipalsukan. Makanya kan kenapa Pangeran Diponegoro itu nggak mau menggunakan jubah? Ya, kalau mereka dikatakan perkawinan silang atau perkawinan politik itu mungkin ada, tetapi kan kalau Pangeran Diponegoro memang darahnya darah asli. Makanya kemarin langsung saya sampaikan kepada grup saya Terah HB3 untuk tolong ini data dicari yang sebenarnya yang bagaimana, karena saya sendiri juga punya silsilah, saya punya struktur silsilah saya sendiri ya. Jadi saya bisa mengatakan, bahkan kita sudah rapat keluarga, bahwa di sini ada beberapa sejarah yang dibelokkan oleh Belanda yang memang sengaja disembunyikan. Jadi keturunan-keturunan yang asli justru disembunyikan, justru keturunan-keturunan yang darah campuran ini akhirnya muncul yang dijadikan Belanda sebagai raja. Makanya ketika Hamengkubuwono keempat kesini, kelima itu mereka kan tadi mengatakan bahwa HB5 kan, di Terah HB5. Nah, HB5 ini udah nggak benar gitu. HB5 ini udah nggak benar karena ini keturunan dari pengangkatannya didasari oleh unsur politik kerajaan Belanda, karena kerajaan Belanda pada waktu ingin menguasai kekuasaan sumber daya yang ada di kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi ini saya ingin meluruskan kembali lagi bahwa perhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi untuk perdebatan ini harus segera diakhiri, bahwa mereka ingin menguasai, kembali lagi ingin menguasai kekuasaan, sehingga mereka dengan seenaknya memotong sejarah nasab. Seperti Habib Lutfi, kenapa beliau berani? Karena beliau sekarang menjadi Watimpres, dekat dengan presiden. Dan kenapa pemerintah diam saja, tidak menyelesaikan persengketaan ini? Karena memang ini ada unsur politik sengaja. Tapi karena trigger-trigger inilah, ini juga bagian kesalahan dari Presiden Joko Widodo yang dikatakan kenapa dia keturunan Mataram, tidak tahu sendiri kalau memang keturunan Mataram kan. Makanya saya sampaikan, kalau melihat jejak langkah kemudian cara-cara yang dilakukan, saya mengatakan dia keturunan dari Danurejo. Karena dulu Pangeran Diponegoro itu melarang untuk menaikkan pajak, sedangkan Danurejo justru ingin menaikkan pajak, justru malah menaikkan pajak. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya ini perlu sekali diperhatikan para masyarakat di seluruh Nusantara, juga para alim ulama, terutama kaum Nahdliyin, umat Islam, baik itu Muhammadiyah dan yang lain. Muhammadiyah pun itu dulu dari kalangan keraton, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga lahir Muhammadiyah karena politik sultan pada waktu itu, karena tekanan-tekanan Belanda kepada Kiai NU yang pada waktu itu merupakan keluarga keraton, sehingga dipanggil lah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sedang belajar di Mesir untuk pulang untuk membantu, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar di Mesir atas biaya keraton, atas biaya sultan. Jadi seperti itu ya. Jadi ingin disampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu, bermanfaat bagi seluruh publik, kalangan publik sebagai info, karena saya sendiri malang melintang di dunia persilsilahan lah, karena kita memang benar-benar dulu menelusuri jejak kaki leluhur kita di beberapa tempat, tapi di situ kita sudah diberi tanda bahwa itu tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Jadi di situ nasab yang sesungguhnya. Orang yang memahami itu, maka disitulah keturunan aslinya, karena di situ doa Nabi Ibrahim, akibat doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk diberikan keturunan sebagai pemimpin yang soleh dan berdoa untuk negerinya, rakyatnya. Makanya ada istilah Toto Titi Tentrem Kertora Harjo, itu akibat dari doa Nabi Ibrahim. Dan sekarang kan terbukti ketika Ka'bah sekarang atau Baitullah itu menjadi pusat umat Islam. Nah, itu kan memberikan kesejahteraan. Sejahtera nggak doa Nabinya Ibrahim? Arab Saudi sejahtera nggak? Nggak usah dari minyaknya saja. Bahkan pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan mungkin mereka akan mengakhiri eksploitasi sumber daya minyaknya. Beliau ingin merubah cara-cara
untuk menghasilkan mesin uang pemerintahan Arab Saudi dengan cara membangun sumber daya renewable. Satu, dan kedua dengan income yang didapat dari kunjungan haji tersebut ke Baitullah. Nah, ini salah satu contoh bahwa doa Nabi Ibrahim akhirnya terkabul hingga sekarang. Ya, dan begitu pula seharusnya kita Indonesia Nusantara kalau memahami hal tersebut tentu akan mendapatkan berkah, bahkan melimpah kalau memang para pejabat negaranya, para pemimpin-pemimpinnya itu memang bisa mengelola dengan baik. Akibat yaitu tadi, akibat karena mereka tidak lalai atau pemimpin kita tidak pemimpin yang sesungguhnya, dari terah yang sesungguhnya, yang nggak jadi tetap titip tentram ketora harjo baldatun toyibatun warabun gubur seperti Arab Saudi gitu loh. Ini sebagai bukti kita dirusak ketika pemimpinnya bukan pemimpin yang asli, yang memiliki kekuatan darah doa dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu mereka tidak akan mendapatkan berkah, karena di situ Nabi Ibrahim hanya 5 doa Nabi Ibrahim. Kalian bisa lihat, bisa dicari di searching 5 doa Nabi Ibrahim itu apa, dan itu sudah terwujud dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tuntunan kita dalam setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi polemik ini agar segera berakhir dan diakhiri, karena banyak hal yang harus kita pikirkan untuk membangun rakyat, untuk mensejahterakan rakyat dan membangun negeri ini. Kalau kita hanya dirusui, kalau hanya dikisruh oleh kelompok-kelompok sayap kiri, Islam sayap kiri, ya kapan kita membangun? Habis tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam Sri Rahayu Nuswantoro.